Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matbox. Di video kali ini saya akan berikan tutorial atau video penjelasan bagaimana cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan kuadrat ya untuk satu variabel. Oke, bisa diperhatikan, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 7x ditambah 10 lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0. Maka kita bisa menyelesaikan dengan cara langkah yang pertama, pertidaksamaan berikut kita anggap sebagai sebuah persamaan. Oke, kita anggap sebagai sebuah persamaan. Maka ini menjadi x kuadrat min 7x ditambah 10 sama dengan 0. Setelah kita punya sebuah persamaan dari persamaan kuadrat, bentuk kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Bagi yang tidak bisa memfaktorkan langsung seperti ini, kalian boleh menggunakan alternatif lain, menggunakan rumus kuadratis ya. Ada rumus kuadratis. Atau orang bisa bilang rumus ABC mungkin ya, rumus ABC. Ada X1 yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Oke, bisa seperti ini rumusnya. Nah, itu tergantung kalian simpelnya mau pakai yang mana. Oke, ketika kalian sudah paham untuk memfaktorkan, boleh langsung faktorkan saja ya, faktorkan. Nah, lihat, perhatikan faktor dari 10 berapa ya, dikalikan itu 10, dijumlahkan itu min 7, itu kita punya min 2 dan min 5, negatif 2 atau negatif 5, karena ketika negatif 2 dikalikan negatif 5 itu akan menjadi 10, ketika dijumlahkan akan menghasilkan min 7. Maka X min 2 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Maka kita punya X yang pertama itu sama dengan 2, atau X yang kedua itu sama dengan 5 ya. Nah, setelah kita punya nilai X di sini, ini bukan himpunan penyelesaiannya, karena ini kita anggap sebagai persamaan ya, kita anggap sebagai persamaan. Untuk apa nilai X ini? Ya, membantu kita sekarang buat sebuah garis bilangan. Nah, sebuah garis bilangan supaya membantu, tempatkan X yang pertama dengan X yang kedua ya. Yang kedua yang ini yang 5. Tempatkan sesuai urutannya, 2, di sini 5. Oke. Seakan-akan sebuah garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah ya, menjadi 3 daerah. Oke. Daerah yang pertama, daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga ya. Maksudnya dari daerah yang pertama itu dari 2 ke kiri, atau daerah yang kedua di antara 2 dan 5, atau dari 5 ke kanan, daerah 3. Mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, supaya kita tahu, kita cek menggunakan atau ambil X, beberapa X dari masing-masing daerah tersebut ya, masing daerah tersebut. Misal kita mau ambil misal ya, bisa ambil X sama dengan, jadi boleh berapa, bisa 1, bisa 0, bisa negatif ya, bebas. Nah, misalkan kita ambil 0 di sini ya, karena 0 ada di daerah 1. Kalau yang di tengah diwakilinya oleh siapa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kita ambil 4 misalkan. Nah, kalau yang ini kita ambil misalkan 10 boleh ya, kita ambil 10. Nah, sekarang kita masukkan atau substitusikan ya masing-masing nilai X tersebut yang mewakili masing-masing daerah. Kemana? Ke ini ya,
dalam sini. Ketika kita ambil tadi X sama dengan 0 ya, bisa ke dalam sini atau kalian boleh ke dalam bentuk yang sudah disederhanakan dalam bentuk pemfaktoran. Yang mana? Yang ini ya. Oke, berarti X min 2 X min 5 lebih besar dari 0. Boleh masuk ke dalam sini si 0 nya ya. Kita coba 0 dikurangi 2 kemudian 0 dikurangi 5. Di sini akan menghasilkan min 2, di sini akan menghasilkan min 5. Berapa hasilnya? Plus 10. Apakah 10 lebih besar dari 0? Betul. Ya, berarti daerah 1 ini akan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Karena kita diwakili oleh tadi X sama dengan 0. Atau kalian cukup tidak perlu melihat angkanya, tapi lihat tandanya. Ya. Ketika kita substitusikan 0 ke dalam sini, ya. Ketika kita substitusikan 0 ke dalam pertidakasamaannya, 0 di sini ya, maka bersisa min 2 dan min 5. Bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Lihat tandanya. Lihat tandanya di sini. Lebih besar dari, ya lebih besar dari. Berarti lebih besar dari itu positif, ya enggak? Positif. Maka kalian tempatkan di sini tanda plus plus plus. Ya. Selanjutnya, ketika kita menggunakan X sama dengan 4, ya X sama dengan 4. Oke, kita gunakan X sama dengan 4. Kita pakai simbol ya, kita pakai simbol untuk X sama dengan 4. X sama dengan 4. Substitusikan 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 5. Ya, ini 2, ini min 1. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan yang negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Ya, kita tempatkan di sini negatif. Ya, kita tempatkan di sini negatif. Artinya ketika kita mengambil nilai X yang ada di daerah yang kedua ini, itu akan menghasilkan bilangan yang negatif. Gitu. Ya. Next. Sekarang kita cek untuk daerah yang ketiga, X sama dengan 10. Ya, kita ambil X sama dengan 10. X sama dengan 10. Masuk ke dalam sini. 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 5. 8. Ini 5. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, maka menghasilkan bilangan yang positif. Berarti kita tambahkan tanda di sini akan menghasilkan bilangan yang positif. Ya. Mana yang harus kita pilih ya? Kalau kita menggunakan simbol-simbol seperti ini, mana yang harus kita pilih yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya? Lihat, tandanya di sini dia lebih dari. Ya, kalau lebih dari berarti menandakan positif. Ya, yang kanan harus lebih besar dari 0. Ya, berarti harus positif yang ini, ya. Lebih besar dari 0. Maka yang mana? Yang ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Yang ini daerah himpunan penyelesaiannya, maka inilah himpunan penyelesaian, ini himpunan penyelesaian. Sehingga kita simpulkan ya, kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut yaitu X di mana, nah berarti dari 2 ke kiri ya, X kurang dari 2 atau lihat lagi 1 berarti dari 5 ke kanan ya, X lebih dari 5 begitu ya. Selesai. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.